Hai teman-teman, video kali ini saya ingin mengajak teman-teman belajar bersama mengenai sel darah hewan. Darah hewan bila dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop maka akan tampak seperti ini, di mana kita akan menemukan beberapa komponen-komponen darah, di antaranya yaitu platelet atau trombosit, sel darah putih, dan sel darah merah. Namun apabila darah kita lakukan sentrifugus dengan ditambahkan antikoagulan dalam darah, maka kita akan menemukan plasma sebanyak 55%, sel darah putih dan platelet sebanyak 4%, dan sel darah merah sebanyak 41%. Di mana konsentrasi plasma sangat tergantung pada ukuran eritrosit setiap hewan. Jadi, setiap hewan atau setiap spesies memiliki ukuran eritrosit yang berbeda-beda. Video kali ini kita membahas tentang sel darah merah atau eritrosit. Jadi, eritrosit terdiri dari dua suku kata, yaitu eritro yang berarti merah dan sit yang berarti sel. Apabila digabungkan akan menjadi sel darah merah. Sel-sel darah merah diproduksi oleh sumsum tulang, di mana distimuli oleh hormon eritropoietin. Hormon ini disintesa oleh ginjal. Hormon eritropoietin dilepaskan oleh ginjal apabila ginjal mendeteksi adanya hipoksia di dalam darah. Saat sumsum tulang menerima hormon ini, sel darah merah akan bertambah. Setelah kadar oksigen dalam sel darah merah kembali normal, ginjal akan berhenti menghasilkan hormon eritropoietin. Oleh karena itu, jumlah sel darah merah akan bermasalah apabila ginjal tidak menghasilkan hormon eritropoietin atau terlalu banyak. Sel darah merah hewan mamalia pada umumnya berbentuk kepingan bikonkav, yaitu cekungan di kedua sisinya, di mana apabila dilakukan pemotongan akan tampak cekungan di kedua sisinya. Hal ini berbeda pada hewan lama yang berbentuk elips dan rusa yang berbentuk seperti sabit. Ukuran eritrosit setiap hewan itu berbeda-beda, yaitu pada hewan anjing memiliki ukuran eritrosit yang paling besar yaitu 7,3 mikrometer, kemudian kucing 6,5 mikrometer, babi 6,2 mikrometer, sapi dan kuda 5,6 mikrometer, domba 5,0 mikrometer, dan kambing sebesar 4,1 mikrometer. Sel darah merah memiliki bentuk yang bikonkav, di mana dia mempunyai membran plasma yang kuat dan fleksibel namun tidak elastis. Jadi bentuk seperti ini akan memungkinkan darah melewati pembuluh-pembuluh darah yang kecil sekalipun seperti di perifer darah. Sel darah merah apabila diberikan air atau cairan, maka sel darah merah akan kehilangan bentuk bikonkavnya. Nah, apabila kita memberikan air lebih banyak lagi atau cairan lebih banyak lagi, maka darah akan menjadi lisis atau pecah. Hal inilah yang dikatakan darah tidak elastis. Karena sel darah merah berbentuk bikonkav, maka sel darah merah memiliki permukaan yang luas. Hal ini berguna untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Sel darah merah memiliki kadar air yang lebih banyak yaitu 65% dan padatan sekitar 35%, di mana sebagian besar merupakan hemoglobin yang digunakan untuk transport oksigen dan memberi warna merah pada sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit pada hewan mamalia tidak memiliki nukleus seperti pada gambar ini, namun berbeda pada unggas, reptil, dan ikan yang memiliki nukleus. Ini adalah gambar dari sel darah merah katak, sedangkan yang ini adalah sel darah merah dari ikan dan sel darah merah dari unggas. Tugas utama sel darah merah adalah mengangkut oksigen ke seluruh sel-sel tubuh. Jadi, oksigen diterima oleh sel darah merah dari paru-paru, kemudian oksigen diikat oleh molekul hemoglobin, kemudian darah disebarkan melalui pembuluh darah ke seluruh sel-sel jaringan tubuh.
Di dalam molekul hemoglobin terdiri dari 4 hemogrup, di mana setiap hemogrup membawa satu molekul oksigen. Jadi, satu molekul hemoglobin dapat membawa 4 molekul oksigen. Sementara transport karbon dioksida atau CO2 diangkut dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, CO2 sebagian besar larut ke dalam plasma dalam bentuk ion bikarbonat atau HCO3. Kedua, CO2 terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbominohemoglobin. Yang ketiga, CO2 terikat dengan eritrosit dalam bentuk asam karbonat atau H2CO3. Sel darah merah juga memiliki masa hidup, di mana setiap spesies hewan memiliki masa hidup yang bervariasi. Di antaranya, anjing memiliki sel darah merah yang masa hidupnya mencapai 110 hari, kucing 68 hari, kuda dan domba 150 hari, sapi selama 160 hari, dan tikus selama 20-30 hari. Proses penuaan sel darah merah akan menyebabkan sel darah merah yang sudah tua menurun aktivitas enzimnya. Selain itu, sel darah merah juga akan kehilangan kemampuan fleksibelnya, di mana sel-sel darah merah akan menjadi berbentuk seperti bola dan lama-kelamaan akan pecah atau lisis. Proses penghancuran sel darah merah yang sudah tua 90% terjadi melalui hemolisis ekstravaskular, yaitu perusakan eritrosit yang terjadi di luar pembuluh darah, yaitu di makrofag, limfa, dan hati. Selain hemolisis ekstravaskular, pengerusakan sel darah merah juga terjadi melalui hemolisis intravaskular, yaitu perusakan eritrosit yang terjadi di dalam pembuluh darah. Terima kasih sudah menonton video saya. Dukung terus channel saya agar saya terus update informasi-informasi tentang